Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam Warta Parlemen selama sepekan. DPR RI belum terima surat Presiden terkait nama calon Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto. DPR tanggapi aturan pemberhentian kerja bagi PNS yang telah melanggar tata tertib. Overkapasitas Lapas Tangerang, DPR imbau pemerintah tidak anggap remeh. Sumber utama masalah Lapas Kelas 1 Tangerang diakibatkan penegakan hukum yang tidak sesuai. Komisi 2 DPR RI kembali lakukan pembahasan terkait persiapan dan kesiapan pemilu 2024. Mendagri menilai pengajuan anggaran 86 triliun untuk pemilu 2024 terlalu besar. Krisdayanti viral buka-bukaan perihal gaji anggota DPR. Sufmi Dasko Ahmad berikan tanggapan. Komisi 3 DPR RI sarankan pemerintah berikan alternatif lain untuk akses Peduli Lindungi. MPR tengah fokus lakukan kajian PPHN ke dalam rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. DPD RI terima predikat opini wajar tanpa pengecualian yang ke-15 kalinya dari BPK. Hingga saat ini DPR belum menerima surat Presiden terkait dengan nama-nama calon Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto yang akan mengakhiri masa jabatannya pada November 2021. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan belum adanya surat Presiden terkait pergantian Panglima TNI dikarenakan Presiden masih mempertimbangkan sejumlah nama yang dinilai layak untuk menepati posisi Panglima TNI. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan bahwa hingga saat ini DPR belum menerima surat Presiden terkait dengan nama-nama calon Panglima TNI pengganti Marsikal Hadi Cahyanto yang akan mengakhiri masa jabatannya pada November 2021. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan belum adanya surat Presiden terkait pergantian Panglima TNI bisa dikarenakan Presiden masih mempertimbangkan sejumlah nama yang dinilai layak untuk menempati posisi Panglima TNI. Dirinya juga enggan menduga-duga siapa nama yang akan disodorkan ke DPR. Menurutnya, nama calon Panglima merupakan hak Presiden dan DPR tidak akan mencampuri hal tersebut. Sampai saat ini, surat yang ditunggu-tunggu oleh awak media terutama belum sampai ke DPR. Dan nanti yang pertama nanti kita akan beritahu ya awak media kalau sudah sampai. Sampai hari ini belum ada. Ini kan semakin mendekati waktu reses, Bang. Mepet nggak sih? Atau mungkin ada deadline dari DPR untuk Presiden memberikan surprise ke DPR? Ya, Presiden mungkin mempunyai pertimbangan sendiri dan ya kan sudah ada aturannya bahwa ada limit waktu sebelum pergantian Panglima memang surprise-nya harus masuk. Nah, mungkin selain pertimbangan sendiri, ya Presiden juga menghitung waktunya gitu. Nanti kita akan tunggu saja, dan nanti kalau sudah sampai, pasti awak media dapat beritanya. Pihak Istana kan juga menyebut bahwa Presiden sampai dengan saat ini masih mencari nama yang paling tepat untuk menempati posisi Panglima. Di DPR sendiri sudah ada bocoran nama-namanya? Ya kalau Presiden masih mencari nama yang tepat, ya berarti Presiden masih cari gimana bocor ke kita. Kalau wong katanya mungkin belum dapat nama yang tepat gitu. Kita juga dalam posisi tidak mencampuri hak beliau. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang memuat aturan pemberhentian kerja bagi aparatur sipil negara yang tidak masuk kerja tanpa keterangan jelas selama 10 hari berturut-turut. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menuturkan bahwa memang sejatinya aparatur sipil negara atau ASN memang merupakan pilar penting bagi pemerintah dalam menjalankan segala kebijakan yang berlaku. Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 yang memuat aturan pemberhentian kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan jelas selama 10 hari berturut-turut. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menuturkan bahwa memang sejatinya aparatur sipil negara atau ASN memang merupakan pilar penting bagi pemerintah dalam menjalankan segala kebijakan yang berlaku, sehingga dengan adanya aturan tersebut akan menjadi lebih terarah. Terkait dengan efektif atau tidaknya peraturan pemerintah yang saat ini ditetapkan, tergantung pada kesadaran semua pihak. Dasko juga mengusulkan bagi para ASN yang menjalankan tugas dan memiliki kinerja baik ke depannya agar dapat diberikan penghargaan.
Di sisi lain, ia juga mengusulkan kepada pemerintah agar dapat dibuat aturan mengenai permasalahan work from home atau WFH bagi pegawai yang masuk kerja untuk kemudian ditunjang dengan aturan kedisiplinan. Ya efektif tidak memang kembali kepada kesadaran semua pihak bahwa kemudian bila itu di jalan aturan dikeluarkan tetap saja ada yang terjadi, itu kan juga berpulang kepada manusianya. Nah, tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa ASN itu menjadi pilar yang penting dalam pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakannya. Oleh karena itu memang agar lebih terarah dibikinkan aturan. Tapi saya usul kalau ada aturan juga, ya kalau keadaan negara sudah memungkinkan juga dikasih penghargaan kepada ASN yang benar-benar rajin dan menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Firda Halidadianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi Golkar Adis Kadir mengingatkan jika over kapasitas di lembaga pemasyarakatan sudah lampu merah dan tidak bisa dianggap remeh oleh pemerintah. Menurutnya 60 hingga 70% penghuninya merupakan pelanggaran kejahatan narkotika. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, fraksi Golkar, Adis Kadir mengingatkan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan sudah lampu merah dan tidak bisa dianggap remeh oleh pemerintah. Menurutnya, 60 hingga 70% penghuninya merupakan pelanggaran kejahatan narkotika. Adis menyebut, masalah ini sudah 5 kali menyampaikan kepada pemerintah untuk membahas kembali rancangan undang-undang pemasyarakatan. Namun pemerintah belum menjawabnya, meskipun rancangan undang-undang pemasyarakatan sudah masuk di prolegnas prioritas. Adis juga menambahkan pembangunan lapas baru belum tentu menjadi solusi untuk menyelesaikan overkapasitas di lapas. Kalau ditanya wartawan, ini masalah bukan lagi masalah yang hanya harus dianggap enteng, dipandang sebelah mata seperti itu. Ini masalah besar untuk negara kita. Pemerintah harus betul-betul memberikan atensi terhadap masalah overkapasitas ini. Jangan hanya setiap rapat, ya nanti kami ini, ya nanti kami itu, ya kami. Tapi langkahnya apa? Tidak ada langkah apa-apa. Kalau cuma ngecat aja, LP dicat, rotan dicat, itu kan tidak mempengaruhi itu. Dari Jakarta, Jihan Nabila Halidadianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menuturkan, overcapacity atau kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan disebabkan tingginya terpidana kasus narkotika. Arsul mengatakan sumber utama dari permasalahan tersebut adalah penegak hukum yang tidak menerapkan politik hukum yang sesuai. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengakui overcapacity atau kelebihan kapasitas lembaga permasyarakatan disebabkan tingginya terpidana kasus narkotika. Arsul mengatakan sumber utama dari permasalahan tersebut adalah penegak hukum tidak menerapkan politik hukum yang sesuai. Arsul menyampaikan, terpidana kasus narkotika yang kebanyakan berada di dalam lapas merupakan pengguna murni. Lebih lanjut, Arsul menyebut akibat penegak hukum tak maksimal menjalankan aturan utama Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, banyak penyalahguna narkotika berstatus sebagai pengguna tetap di penjara. Itu menimbulkan lapas yang kelebihan kapasitas. Kita juga sudah sama-sama tahu dan sudah juga disampaikan oleh banyak pihak bahwa separuh penghuni lapas kita berasal dari terpidana kasus narkoba. Dan dari yang terpidana kasus narkoba, yang ini angka persisnya atau persentasenya saya belum cek pada posisi sekarang, tapi di kisaran paling tidak 50%. Itu adalah penyalahguna murni. Saya pakai istilah penyalahguna murni itu pengguna saja. Dari Jakarta, Jihan Nabila Halidadianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi 2 DPR RI kembali melakukan rapat kerja mengenai pembahasan persiapan dan kesiapan pemilu 2024 bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pembahasan ini merupakan agenda rapat lanjutan setelah sebelumnya sempat tertunda karena tidak hadirnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada rapat kerja di tanggal 6 September 2021.
Komisi 2 DPR RI kembali melakukan rapat kerja mengenai pembahasan persiapan dan kesiapan pemilu 2024 bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pembahasan ini merupakan agenda rapat lanjutan setelah sebelumnya sempat tertunda karena tidak hadirnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada rapat kerja di tanggal 6 September 2021. Dalam rapat ini, pemerintah, DPR dan lembaga terkait akan membahas keputusan pelaksanaan pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang juga selaku pimpinan sidang mengatakan akan mempersilahkan kembali masukan dari KPU untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri yang sempat absen pada rapat sebelumnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, kemudian Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP atas kesediaannya untuk hadir memenuhi undangan kami pada rapat hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira saya tidak perlu lagi menawarkan agenda karena ini adalah perlanjutan. Pak Menteri, tanggal 6 kemarin kami sudah menggelar rapat dan waktu itu kita sepakati untuk mendengarkan hasil tim kerja bersama yang kemarin kita sepakati untuk dirapikan oleh KPU. Dan pada hari ini kita sepakati untuk kemudian nanti kita mendengarkan pendapat pandangan dari pemerintah. Tetapi di dalam rapat kemarin itu juga ada masukan-masukan yang diberikan oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Nah, karena itu pada hari ini nanti kami persilakan kembali KPU untuk menyampaikan, ya, mungkin ada sekaligus tanggapan ya, dari apa yang kemarin disampaikan oleh seluruh pimpinan anggota Komisi 2. Kemudian nanti juga dilanjutkan dengan Bawaslu dan nanti disampaikan berikutnya oleh ya DKPP dan kemudian Pak Menteri Dalam Negeri. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Sultan Raffi melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai anggaran 86 triliun rupiah yang diajukan Komisi Pemilihan Umum untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024 terlalu besar. Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 2 DPR RI, Tito mengatakan jika angka tersebut melonjak jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran pada pemilu tahun 2014 dan 2019. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai anggaran 86 triliun rupiah yang diajukan Komisi Pemilihan Umum untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024 terlalu besar. Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 2 DPR RI, Tito mengatakan jika angka tersebut melonjak jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran pada pemilu tahun 2014 dan 2019. Tito menuturkan anggaran yang diajukan KPU perlu diperhatikan alokasinya agar tidak menimbulkan konflik yang tinggi di tengah masyarakat, sekaligus juga untuk memulihkan ekonomi nasional. Betul, kita butuh demokrasi berkualitas dan demokrasi itu mahal, fine. Tapi kita pelototin dong. Ya, kita harus lihatin, kira-kira jangan atas nama demokrasi, kemudian sebetulnya biayanya bisa segini, dibikin segini. Ya nggak bisa. Kalau memang bisa kita segini kan kenapa nggak kita kecilkan? Lebih baik yang lainnya digunakan untuk kepentingan rakyat yang sedang memerlukan dukungan, bantuan. Nah, jadi exercise ini yang harus kita lakukan. Kami sudah melakukan exercise. Teman-teman KPU sudah melakukan exercise. Bahkan DPR pun membuat tim untuk melakukan exercise. Fine, mari. Exercise dari tiap-tiap komponen ini kita sinkronisasikan dalam rapat konsinyering yang lebih teknis lagi. Itu yang kita maksudkan. Jadi jangan langsung khawatir terlalu mepet waktunya, antara pemilu sama pilkada, jadi lebih baik diperpanjang. Oh enggak, resiko perpanjang lebih mahal. Potensi konflik lebih tinggi, masyarakat terbelahnya panjang. Ya. Nah, kalau ini bisa kita persingkat tanpa mengurangi kualitas, why not? Di sisi lain, Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra mengatakan anggaran yang diajukan KPU salah satunya untuk memaksimalkan penguatan infrastruktur. Namun demikian, KPU akan mendiskusikan kembali terkait dengan simulasi anggaran untuk pemilu serentak 2024. Gimana Pak?
Ya tentu untuk anggaran kita akan coba merasionalisasi ya, karena memang anggaran yang kami usulkan itu termasuk penguatan infrastruktur kami, gitu ya, seperti pembangunan gedung, kantor-kantor kami itu kan masih banyak yang sewa, kemudian juga masih ada juga yang dipinjamkan oleh Pemda. Nah jadi itu yang kita maksimalkan sebetulnya. Nah tentu nanti kita akan lihat rasionalisasi kita terkait dengan anggaran pemilu. Nah kemudian dengan simulasi yang dilakukan oleh Mendagri, saya kira kita akan melakukan exercise lagi, ya, apakah masih bisa dimundurkan hari H untuk pemilunya. Tapi untuk pilkada kan tentu sudah sepakat ya. Nah jadi kami akan coba simulasikan, tetapi apa yang sudah kami lakukan kemarin, saya kira itu juga sudah menghitung beberapa pertimbangan-pertimbangan terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Saya kira itu, ya. Ya nanti kita akan simulasikan. Gitu ya. Terima kasih ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Satria Ahmad melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota DPR RI Komisi 9 Krisdayanti belum lama ini viral dikarenakan buka-bukaan perihal gaji, tunjangan dan dana lainnya yang didapat anggota Dewan di Senayan. Menanggapi polemik pernyataan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sukmi Dasko Ahmad pun angkat bicara. Menurutnya gaji dan tunjangan serta dana lainnya untuk anggota Dewan tidak pernah ditutupi oleh DPR. Hal tersebut merupakan bentuk transparansi yang dilakukan oleh DPR RI. Anggota DPR RI Krisdayanti belum lama ini membuat heboh karena buka-bukaan perihal gaji, tunjangan, dan dana lainnya yang didapat sebagai anggota Dewan di Senayan. Meski begitu, Krisdayanti meluruskan pernyataannya. Dia menyatakan dana reses yang diterima anggota DPR tidak diperuntukkan untuk pribadi, melainkan untuk masyarakat. Menanggapi polemik pernyataan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sukmi Dasko Ahmad pun angkat bicara. Menurutnya, gaji, tunjangan, dan dana lainnya untuk anggota Dewan tidak pernah ditutupi oleh DPR. Pendapatan anggota DPR RI sudah dijelaskan secara rinci pada website resmi DPR RI. Sehingga seluruh masyarakat dapat melihat dan hal tersebut merupakan bentuk transparansi yang dilakukan oleh DPR RI. Itu kan sudah dirinci sebenarnya sama Mbak Krisdayanti, itu kan bukan pendapatan. Kalau pendapatan itu kan artinya uang masuk dibawa pulang ke rumah. Nah sementara take home pay kita, dan ini juga ada di website DPR sebenarnya bukan hal yang ditutup-tutupi. Bahwa berapa gaji, berapa tunjangan, lalu kemudian yang lain-lain itu adalah memang untuk kegiatan-kegiatan di dapil. Mengenai reses, lalu kunjungan dapil, malah kadang-kadang seperti COVID sekarang ini, kebanyakan anggota DPR ya harus menutupi dari sumber lain karena banyaknya konstituen yang memerlukan kebutuhan seperti peralatan alat kesehatan dan sembako. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Harida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menanggapi terkait penggunaan aplikasi digital Peduli Lindungi yang kini menjadi persyaratan bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19 termasuk mengakses ruang publik. Habib menyarankan pemerintah harus mempunyai solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone, namun sudah divaksin sehingga apabila suatu saat terjadi kendala, maka masyarakat dapat menggunakan alternatif lain. Anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menanggapi terkait penggunaan aplikasi digital Peduli Lindungi yang kini menjadi persyaratan bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19 termasuk mengakses ruang publik. Ia mengatakan jika pemerintah membuat aturan harus dengan situasi dan kondisi, mengingat bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki ponsel pintar atau smartphone sehingga tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Habibur Rahman juga menuturkan bahwa jika masyarakat tidak bisa menggunakan smartphone, pemerintah juga harus mempunyai cara alternatif lain bagi masyarakat yang sudah divaksin atau sebagai solusi apabila terjadi kendala bagi masyarakat dalam mengakses. Ya, kan kita nggak tahu masing-masing punya kepentingannya apa. Kalau misalnya apotek itu kan banyak di mall. Nggak bisa sederhana ngomong, oh kalau nggak punya ya ke pasar tradisional saja. Itu namanya membuat peraturan yang semaunya. Ya. Buat peraturan itu yang kalau mau mengikat masyarakat ya harus dengan situasi dan kondisi semua bagian elemen masyarakat tanpa terkecuali. Saya pikir kalau memang nggak bisa pakai smartphone harus ada alternatif. Itulah hukum.
Apalagi nih hukum kali ini, kalau hukum COVID ini kan mengikat semua orang, ya, soal peduli lindungi ini. Dari orang yang punya smartphone sampai orang yang nggak punya smartphone semua. Ya, kalau bisa dicetak kan yang cetakan itu ada barcode juga kan ya, ada QR code. Jadi petugasnya yang men-scan yang kita punya kartu. Harus seperti itu. Jadi nggak bisa hukum itu yang sekehendaknya saja, ya, harus lihat kondisi masyarakat. Dari Jakarta, Firda Musle Damayanti, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Badan Pengkajian MPR RI Jarod Saiful Hidayat menjelaskan Badan Pengkajian MPR tidak melakukan kajian terhadap pasal lain, termasuk wacana Presiden 3 periode. Ia menegaskan Badan Pengkajian MPR saat ini tengah fokus melakukan kajian terhadap substansi pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang akan dimasukkan ke dalam rencana perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Jarod Saiful Hidayat menjelaskan Badan Pengkajian MPR tidak melakukan kajian terhadap pasal lain selain terkait PPHN termasuk wacana Presiden 3 periode. Tak hanya itu, ia mengatakan hal itu justru malah melempar dan digoreng oleh pihak-pihak tertentu. Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Jarod Saiful Hidayat menegaskan Badan Pengkajian MPR saat ini tengah fokus melakukan kajian terhadap substansi pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang akan dimasukkan ke dalam rencana perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu disampaikan dalam diskusi yang diadakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 13 September 2021. Jarod menyatakan wacana untuk dimasukkan PPHN lewat amandemen terbatas ini tidak datang secara tiba-tiba. Menurutnya, wacana tersebut bahkan sudah ada sejak 2009 sampai 2014. Badan Pengkajian tetap fokus untuk mengkaji secara mendalam tentang substansi dari pokok-pokok haluan negara. Ketika statement dari Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR, ya, ketika menyampaikan ini di dalam sidang tahunan tanggal 16 Agustus, kemudian peringatan Hari Konstitusi, wah, digoreng-goreng sampai gosong ini, direbus, digoreng, dibolak-balik. Di sisi lain, anggota MPR RI fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari berpendapat belum melihat urgensi untuk PPHN dimasukkan ke dalam wacana amandemen. Ia mengatakan, walau memang MPR sudah melakukan pengujian PPHN dari periode lalu, namun hasil dari kajian itu belum ada kesimpulan dari uji publik sehingga belum terdapat urgensinya. MPR telah melakukan kajian mengenai PPHN ini sejak dari periode yang lalu. Dan hasilnya sudah sudah beberapa kali juga dibicarakan dengan beberapa pihak, dengan kampus, dengan tokoh-tokoh dan sebagainya. Tapi bagi kita, ini alasan yang pertama, hasil kajian itu harus diuji publik terlebih dahulu. Nah, karena uji publiknya belum ada kesimpulan dari hasil uji publik itu, maka kita masih melihat belum urgent. Dari Jakarta, Jose Andreas, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian yang ke-15 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan pada Selasa 14 September 2021. DPD berharap dapat terus berkomitmen menjaga integritas dan tata tertib administrasi dalam rangka penyelenggaraan dukungan terhadap kelembagaan DPD RI. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-15 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan pada Selasa 14 September 2021. DPD berharap dapat terus berkomitmen menjaga integritas dan tata tertib administrasi dalam rangka penyelenggaraan dukungan terhadap kelembagaan DPD RI. Sekretaris Jenderal DPD, Rahman Hadi mengatakan bahwa Kementerian Keuangan bersama dengan seluruh jajaran pemerintah daerah kabupaten kota dan provinsi telah mengumumkan prestasi dari pengelolaan anggaran dan belanja di masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah daerah. Dalam hasil pengumuman tersebut, DPD termasuk ke dalam 3 lembaga negara yang secara berturut-turut mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 15 kali berturut-turut bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Hari ini adalah kami menyampaikan bahwa baru saja di jam 8 tadi pagi Kementerian Keuangan melaksanakan rapat kerja, kemudian mengumumkan tentang lembaga negara dan kementerian dan seluruh jajaran pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi tentang prestasi daripada pengelolaan anggaran dan belanja di masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hasilnya adalah bahwa BPD masuk dalam 3 lembaga negara yang secara berturut-turut 15 kali mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian. Predikat ini diberikan kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga PPATK. Jadi 3 lembaga yang secara berturut-turut mendapatkan prestasi 15 kali WTP. Sebagai Sekjen DPD, Rahman Hadi turut mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung DPD dalam rangka mempertahankan predikat tersebut. Dan tak lupa, ia pun dengan bangga menunjukkan plakat penghargaan yang diperoleh DPD RI kepada media. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut serta mendorong dan mensukseskan dan mempertahankan dengan predikat wajar tanpa pengecualian. Ini ada penghargaan yang 5 tahunnya, kemudian ini 1 tahun, ini penghargaan yang 5 tahun, kemudian ini penghargaan yang 10 tahun berturut-turut, dan hari ini hanya 3 lembaga di Republik ini yang mendapatkan predikat 15 kali berturut-turut dengan predikat wajar tanpa pengecualian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Fatiatur Rahma melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.